Di sebuah kota besar yang sibuk, lalu lintas siang itu terasa lebih padat dari biasanya. Klakson kendaraan bersahut-sahutan, pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangannya, sementara para pejalan kaki bergegas menyeberang di antara kendaraan yang merayap lambat. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria dengan seragam polisi berdiri di pinggir jalan, mengamati sekitar dengan tatapan tajam. Dialah Aibda Rudi, seorang anggota kepolisian yang dikenal oleh rekan-rekannya sebagai sosok yang licik. Bagi masyarakat, dia adalah polisi yang seringkali menakut-nakuti pengendara hanya untuk mendapatkan uang damai. Tak terhitung berapa kali ia berhasil menaklukkan pengendara yang ketakutan, menipu mereka dengan berbagai alasan agar mereka rela menyerahkan sejumlah uang sebagai jalan keluar dari permasalahan yang seringkali dibuat-buat olehnya sendiri. Hari ini, Rudi merasa sangat percaya diri. Sudah 3 pengendara yang ia peras di persimpangan ini, dan dompetnya semakin tebal. Namun, ia masih ingin menutup hari dengan target besar. Matanya tiba-tiba menangkap seorang wanita yang baru saja keluar dari sebuah kafe mewah, mengenakan pakaian sederhana namun elegan. Ia tampak berjalan ke arah mobil SUV hitam yang terparkir di pinggir jalan. Target empuk, gumam Rudi dalam hati, sambil membetulkan topinya dan berjalan santai mendekati wanita itu. Sementara itu, di tempat lain, seorang pria berbadan tegap sedang duduk di dalam markas militer yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Namanya Kapten Arya, seorang anggota Kopassus yang terkenal disiplin dan tak pernah kompromi terhadap kejahatan. Namun, di balik sosoknya yang tegas, ia adalah suami yang sangat menyayangi istrinya, Nadia, wanita yang baru saja keluar dari kafe tadi. Arya tak pernah memberitahu siapapun tentang keluarganya, termasuk fakta bahwa istrinya adalah seorang wanita biasa yang tidak suka menonjolkan diri. Bagi Arya, menjaga privasi keluarga adalah hal yang sangat penting, terutama karena pekerjaannya yang penuh risiko. Tapi satu hal yang pasti, ia selalu memastikan bahwa istrinya aman dimanapun ia berada. Tanpa disadari oleh Rudi, langkah yang akan ia ambil hari ini bisa menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Nadia baru saja memasuki mobil SUV hitamnya ketika seseorang mengetuk kaca jendela mobil dengan nada tegas. Ia menoleh dan melihat seorang polisi berdiri di luar dengan ekspresi serius. Dengan sedikit kebingungan, Nadia menurunkan kaca jendela. "Selamat siang, Bu. Bisa lihat SIM dan STNK-nya?" tanya Rudi dengan nada berwibawa, meskipun matanya memperlihatkan niat tersembunyi. Nadia tidak merasa telah melakukan kesalahan. Ia berhenti di tempat yang benar dan tidak melanggar aturan lalu lintas. Namun, ia tetap mengulurkan SIM dan STNK-nya kepada polisi itu tanpa banyak bertanya. Rudi menerima dokumen itu dengan tatapan yang sengaja dibuat tajam. Ia meneliti kartu-kartu tersebut, berpura-pura mencari kesalahan. Setelah beberapa detik yang terasa lama, ia menggelengkan kepala dan menghela napas panjang, seolah-olah menemukan sesuatu yang serius. "Bu, STNK Anda ini bermasalah. Ada indikasi pajak yang belum dibayar. Kami perlu membawa kendaraan ini untuk penyelidikan lebih lanjut," katanya dengan nada yang dibuat resmi. Nadia mengerutkan dahi. Ia tahu betul bahwa pajak kendaraannya telah dibayar tepat waktu. "Tidak mungkin, Pak. Saya baru saja membayar pajaknya bulan lalu. Bisa saya lihat di mana letak masalahnya?" Nadia bertanya dengan nada tenang tapi tegas. Rudi tersenyum kecil, tanda bahwa ia semakin menikmati permainannya. "Begini saja, Bu. Saya sebenarnya bisa membantu supaya tidak perlu repot. Tapi tentu saja, ada administrasi yang harus diselesaikan di tempat," katanya sambil memberikan isyarat halus dengan jarinya, kode tak langsung bahwa ia meminta sejumlah uang sebagai pelicin. Nadia mulai merasa ada yang tidak beres. Instingnya mengatakan bahwa ia sedang menjadi sasaran pemerasan. Namun, sebagai istri seorang prajurit Kopassus, ia telah diajarkan untuk tetap tenang dalam situasi seperti ini. Ia perlahan mengambil ponselnya, tetapi Rudi dengan cepat menegur, "Ibu tidak perlu telepon siapa-siapa. Ini hanya masalah kecil. Kalau Ibu kooperatif, saya pastikan urusan ini selesai dalam waktu 5 menit." Rudi semakin yakin bahwa Nadia adalah target yang mudah. Wanita itu terlihat kalem, tidak berteriak, dan tidak melawan, ciri khas korban yang pas untuk diperas. Namun, yang Rudi tidak tahu adalah bahwa Nadia tidak sedang meminta bantuan untuk sekadar mengurus pajak. Ia sedang mengirimkan pesan singkat kepada seseorang yang akan mengubah situasi dalam hitungan menit. Di markas militer, Kapten Arya sedang duduk di ruangannya ketika ponselnya bergetar. Ia melihat layar dan membaca pesan yang baru saja masuk dari Nadia. "Mas, ada polisi yang mencurigakan mencoba meminta uang di jalanan depan kafe. Katanya STNK bermasalah, padahal semua sudah beres." Tatapan Arya langsung berubah. Sebagai anggota Kopassus, ia sangat paham dengan berbagai modus pemerasan yang sering dilakukan oleh oknum di jalanan. Ia tidak bisa tinggal diam mengetahui istrinya sedang menjadi target kejahatan. Dengan sigap, ia bangkit dari kursinya, mengenakan jaket, dan melangkah cepat keluar.
ia memberi isyarat kepada dua orang rekannya yang berada di dekatnya. "Ikut saya. Ada orang yang perlu kita beri pelajaran." Dalam hitungan menit, SUV hitam lainnya melesat keluar dari markas Kopassus, menuju lokasi di mana Nadia sedang dijebak. Tanpa disadari oleh Rudy, ia baru saja menyalakan api yang akan membakarnya sendiri. Rudy masih berdiri di samping mobil Nadia, matanya sesekali melirik ke sekitar. Jalanan cukup ramai, tapi tidak ada yang benar-benar memperhatikan apa yang sedang terjadi. Itu membuatnya semakin percaya diri. "Bagaimana, Bu? Saya bisa bantu selesaikan di tempat, atau..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, suara deru mesin mobil yang melaju cepat terdengar dari kejauhan. Nadia tetap tenang, sementara Rudy mengernyit, menoleh ke arah suara tersebut. Sebuah SUV hitam berhenti mendadak tak jauh dari mereka. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang pria berbadan tegap dengan tatapan tajam yang penuh kemarahan. Dua orang lainnya, sama-sama bertubuh kekar, mengikutinya dari belakang. Rudy menelan ludah. Nalurinya langsung memberitahu bahwa ini adalah masalah besar. "Ada masalah apa di sini?" Suara Kapten Arya terdengar tegas, dingin, dan penuh wibawa. Nadia tersenyum tipis, lalu melirik ke arah Rudy. "Oh, ini suami saya, Pak. Mungkin dia bisa bantu menjelaskan soal pajak yang katanya bermasalah." Rudy langsung merasa darahnya surut. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang sedang dijebaknya adalah istri seorang anggota Kopassus. Tidak ada masalah, Pak. Ini hanya pemeriksaan biasa." Rudy mencoba mengendalikan situasi, meski suaranya terdengar gugup. Namun, Kapten Arya tidak tertarik dengan alasan apapun. Ia melangkah mendekat, menatap langsung ke mata Rudy dengan intensitas yang membuat siapapun merasa seperti ditelanjangi. "Nama, pangkat, dan kesatuanmu?" tanya Arya dengan nada rendah tapi penuh tekanan. Rudy semakin panik. Ia mencoba menghindari kontak mata. Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Kalau ada salah paham, saya minta maaf." Dua rekan Arya bergerak cepat, mengambil foto dan video sebagai bukti. Salah satu dari mereka, yang juga anggota militer, berbicara dengan nada mengejek, "Cek nomor dinasnya. Kita pastikan dia tidak bisa main seperti ini lagi." Rudy tahu bahwa permainannya sudah berakhir. Jika masalah ini sampai ke Propam, karirnya hancur. "Tolong, Pak. Saya hilaf." Kapten Arya masih menatapnya tajam, lalu mendekat dan berbisik di telinganya, "Kau baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupmu. Hukuman bagi sang oknum." Beberapa saat kemudian, sebuah mobil patroli kepolisian tiba di lokasi. Seorang perwira dari Propam turun dari mobil dan langsung menghampiri mereka. "Aibda Rudy, Anda kami amankan atas dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang." Wajah Rudy pucat pasi. Ia mencoba berkilah, tapi bukti video yang direkam oleh anggota Kopassus membuatnya tidak bisa mengelak. Saat diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil patroli, Rudy hanya bisa menunduk. Hari ini, ia belajar dengan cara yang paling pahit bahwa tidak semua orang bisa ditipu atau diperas sesuka hati. Sementara itu, Nadia menatap suaminya dan tersenyum. "Terima kasih, Mas." Kapten Arya menatapnya lembut, lalu berkata, "Tugas suami adalah melindungi istri. Dan tugas seorang prajurit adalah melindungi keadilan." Mobil patroli melaju, membawa Rudy menuju akhir dari kesombongan dan keserakahannya. Keesokan harinya, video penangkapan Rudy viral di media sosial. Banyak orang yang mengomentari kejadian tersebut, mengutuk aksi pemerasan oleh oknum, sekaligus memuji ketegasan Kopassus dalam menegakkan keadilan. Dan di sebuah kantor kepolisian, seorang perwira tinggi membaca berita itu dengan wajah tegang. "Sepertinya kita perlu pembersihan besar-besaran."